Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Ham Radio. Semoga kabar baik ya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lain. Nah, karena Anda sudah expert atau sudah ahli pada bidang komunikasi, jadi saya yakin Anda sudah melakukan DXing, GSO ya, GSO Reaching, baik regional maupun iregional ya, baik nasional maupun internasional. Nah, Anda sudah melakukan kontes. Nah, meskipun ada yang memang betul-betul mendalami, ada yang sekedarnya, tetapi minimal Anda sudah melakukan. Ada lagi yang GSO di 2 meters band, di 40 meters atau di band-band lain ya. Ada juga yang di digital mode, nah bekerja di CW mode ya, dengan Morse ya. Nah terus ada lagi yang di fog hunting. Nah fog hunting juga sudah kita lakukan. Kalau digital mode sudah Anda lakukan juga dari dan koordinasi dengan teman kita Robbie Sanders maupun Om Bobby ya, YB4GBN. Dan saat ini saya yakin Anda sudah cukup expert semua. Nah, kalau sudah expert di bidang kegiatan amatir radio, apalagi yang harus Anda lakukan? Oke, saatnya Anda untuk berkiprah pada organisasinya. Kenapa kok demikian? Karena memang Amatir Radio of Indonesia. Nah, kita ini tergabung hanya dalam satu organisasi kita yang tercinta ya di Indonesia itu. Organisasi yang ditunjuk itu namanya ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia. Oke, saya tidak spesifik membahas tentang ORARI-nya, tetapi saya ingin mengajak Anda tertarik pada organisasinya. Ya, jadi ORARI ini sama dengan organisasi lain di Indonesia ya, ada tingkat pusat, tingkat daerah itu berarti tingkat provinsi, ada tingkat kota atau kabupaten. Nah, tingkat kota atau kabupaten ini disebut lokal. Nah, jadi ada ORARI pusat, ORARI daerah itu tingkat provinsi, ORARI lokal tingkat kota atau kabupaten. Nah, oke. Jadi ketua ORARI dipilih berdasarkan musyawarah nasional. Otomatis ketua daerah dipilih berdasarkan musyawarah daerah, dan ORARI tingkat kota atau kabupaten berdasarkan musyawarah lokal. Nah, karena untuk tingkat kota, kabupaten, lokal. Oke. Nah, ini namanya juga pemula kan. Pemula itu berarti katakanlah baru setahun lah kita join di organisasi, karena ketika Anda melakukan kegiatan amatir radio di Indonesia dengan call sign, nah secara wajib Anda harus menjadi anggota ORARI. Saya bilang wajib ya. Jadi tidak secara otomatis, tetapi wajib Anda mengurus keanggotaan Amatir Radio of Indonesia. Nah, oke. Nah, Anda kenapa harus mulai berkiprah? Karena organisasi ini adalah organisasi hobi dan sosial. Sebenarnya adalah organisasi massa ya. Nah, jadi cuma spesifik atau berbasis hobi. Nah, otomatis syarat untuk berkiprah di organisasi hobi adalah Anda suka dengan kegiatannya atau Anda hobi pada kegiatan yang mewadahi ini. Jadi kalau Anda suka komunikasi dengan menggunakan peralatan radio, suka kegiatan-kegiatan ORARI ya, kegiatan amatir radio ya. Nah, Anda mau nggak mau tidak mau harus jadi anggota ORARI. Tapi kalau Anda sukanya sepeda pancal, nggak suka kegiatan komunikasi, ya Anda ikut komunitas atau organisasi sepeda pancal, jangan ikut organisasi ORARI, nanti nggak connect gitu kan. Karena kita organisasi, otomatis kedudukan sebuah organisasi itu diatur pada undang-undang, itu jelas ada. Nah, tetapi untuk ORARI secara spesifik ya, spesifik secara khusus itu memang ada lagi aturan yang mengikat, yaitu peraturan menteri ya. Nah, peraturan menteri yang mana? Otomatis peraturan menteri komunikasi dan informatika, jadi Permen Kominfo. Nah, saat ini yang mengatur tentang organisasi kita ini itu adalah Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018. Kenapa saya sebutkan? Karena di situ mengatur tentang perizinan. Nah, bagaimana kita melakukan
pembayaran dan ujian. Nah, ingat saudara-saudara, ingat teman-teman, bahwa Orari ini untuk amatir radio di Indonesia, untuk mendapatkan izin amatir radio, jadi IAR ya disingkat, izin amatir radio, kita harus mengikuti ujian negara amatir radio yang itu disingkat UNAR. Nah, kadang-kadang kalau orang Orari bilang, ya orang amatir radio Indonesia bilang UNAR. UNAR itu maksudnya ujian negara amatir radio. Setelah kita lulus UNAR, otomatis kita mendapatkan IAR, izin amatir radio, yaitu berupa call sign. Nah, call sign itulah yang Anda pakai nanti untuk komunikasi. Contohnya seperti call sign saya, Yankee Praputri Delta Yankee YB3 DY. Kenapa kok 3? Karena di call area 3 atau di Jawa Timur. Nah, call area 3 untuk Jawa Timur. Tapi itu nanti aja, kalau bahas call area nanti ada sesi lain ya. Kita bicara tentang bagaimana saya ingin mengajak teman-teman berkiprah di organisasi. Kenapa kok harus berkiprah? Karena Anda penghobinya. Jangan sampai penghobi ini hanya berkiprah pada kegiatan amatir radionya, tapi tidak mau berkiprah pada organisasinya, sehingga nanti organisasinya yang mengurus adalah orang-orang yang tidak hobi pada kegiatan amatir radio. Nah, ini yang jadi susah. Karena kan kalau kita bilang hobi, ada orang yang hobinya berorganisasi, nggak tahu organisasi apapun. Nah, cuma harus ingat, organisasi kita ini organisasi berbasis hobi. Nah, hobi yang mana ya? Komunikasi amatir radio, komunikasi radio, kegiatan amatir radio, latih diri, elektronika. Nah, dulu kan zaman dulu itu justru kegiatan eksperimen elektronika maupun antena itu kuat sekali. Nah, sekarang juga banyak sekali, sekarang masih tetap, cuma sekarang banyak juga yang fokus ke komunikasi di band-band lain dengan digital, dengan phone ya atau SSB ya. Nah, pok hunting, pokoknya banyak. Nah, ketika Anda diwadahi oleh suatu organisasi hobi, terus Anda sebagai penggiat atau pelaku hobi tersebut, pelaku kegiatan, dan Anda juga sebagai pelaku administrasi organisasi, semua itu pasti akan berjalan sangat baik dan sangat seimbang. Kalau tidak, nanti lucu. Karena apa? Organisasi kita ini mewadahi bagaimana agar anggota-anggotanya mendapatkan kemudahan ya. Terus bagaimana agar bisa berkumpul dan mengembangkan kemampuan-kemampuan pada bidang hobinya ini ya. Ingat, kemampuan pada bidang hobi, karena ini organisasi hobi. Namanya hobi pasti cari senang, sesuatu yang menyenangkan hati dan berbasis kemampuan ya. Nah, maksudnya begini. Jadi kalau kita yang awalnya dulu kita nggak ngerti tentang elektronika, ketika kita mau belajar di sini bagaimana membuat suatu pemancar, itu bisa diwadahi oleh organisasi dengan menyelenggarakan semacam pertemuan dan sebagainya. Itu contohnya. Nah, bayangkan kalau misalkan pengurusnya itu nggak ngerti tentang kegiatan-kegiatan, tentang hobi tersebut, ya bisa-bisa mereka hanya ngurus soal perizinannya aja yang terkait dengan keuangan, tapi tidak bisa memfasilitasi teman-teman sehingga anggaran yang ada tidak tersalurkan dengan baik. Ini pemikiran saya. Kenapa kok demikian? Karena saya sendiri adalah salah satu pengurus organisasi tingkat lokal, ya kan? Tapi nggak apa-apa, karena organisasi tingkat lokal adalah organisasi yang memang langsung menggerakkan anggotanya. Jadi kita berinteraksi, termasuk penggiat dalam kegiatan amatir radio. Jadi itu sangat bagus sekali. Sebaiknya aktif di bagian apa atau di bidang apa Anda di organisasi, otomatis menyesuaikan dengan waktu dan kondisi Anda. Nah, waktu itu waktu yang tidak bersinggungan dengan kesibukan pekerjaan. Kondisi itu disesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan kita. Karena kadang-kadang kita menjadi anggota Orari ada yang sudah usia di atas 45, 50 ya. Nah, kalau yang di usia muda biasanya dia energik tapi
kegiatan pekerjaan dan lain-lainnya masih sangat banyak. Nah, ini yang memang kadang-kadang membuat regenerasi itu yang akhirnya stuck atau berhenti ya. Nah, oke, jadi saya sering diajak ngobrol dengan ketua saya yaitu Putra Putri Victor Oscar ya, Pak Subandi Sugito SHMU, dulu bekerja di pengadilan ya. Nah, yang beliau pikirkan adalah bagaimana kita regenerasi, karena ada pemikiran tidak mungkin kita akan terus mengurusi organisasi, tidak mungkin kita akan selamanya di organisasi. Pertama mungkin usia, mungkin juga kejenuhan. Nah, kalau usia otomatis biasanya kita memang harus berpikir untuk mencari yang muda. Kalau kejenuhan ini kadang-kadang karena Anda mungkin dari muda sudah mengurusi ini, ada tingkat kejenuhan ya. Kadang orang jenuh kan macam-macam. Ada yang 5 tahun jenuh, ada yang 2 tahun sudah jenuh, ada yang 10 tahun jenuh, ada yang nggak jenuh-jenuh juga. Nah itu. Oke, nah kalau sudah pada titik kejenuhan, kita tidak punya generasi yang sudah kita persiapkan, itu nanti akhirnya kita akan tetap sebagai pengurus organisasi, tetapi organisasi itu akhirnya tidak sesuai dengan arah yang akan kita tuju. Kenapa? Akhirnya kita menjabat tapi kita sudah malas ngurusi, jadi cuma administrasinya doang, biasanya kan gitu. Nah ini biasanya akan terjadi seperti itu. Nah bagaimana agar tidak? Nah agar tidak berarti Anda, mungkin juga saya atau teman-teman lain ya yang masih suka itu mau untuk mempelajari atau masuk di dalam kepengurusan organisasi amatir radio Indonesia ini, karena ini satu-satunya organisasi yang memadai tentang hobi kita di bidang komunikasi radio. Setelah kita tergerak, ingin bergerak, ingin ikut mengerti dan ikut membesarkan organisasi, otomatis kita ingin membantu ya sebagai pengurus. Nah, untuk awal-awal kita nggak usah berpikir jadi ketua dulu, masuk dulu, belajar dulu. Itu juga saya lakukan. Nah, untuk bergerak, untuk memahami suatu organisasi, otomatis Anda harus paham dulu aturan dan peraturan yang mengikat. Nah, jadi ingat ya, ini organisasi kita ini beda dengan organisasi yang lain mungkin, karena organisasi kita ini diatur oleh suatu peraturan. Nah, kebetulan yang mengatur ini tadi sudah saya sebutkan, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018. Nah, kita pahami tentang itu. Kita baca, kita pahami. Yang kedua adalah kita pahami tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi semua saya yakin sebagian besar sudah paham, tapi bagi yang belum paham hanya dengar-dengar, mulai untuk melirik atau melihat dan mempelajari, kita harus paham anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena apa? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu jelas dalam organisasi Indonesia, baik itu organisasi politik, organisasi massa, organisasi berbasis hobi dan lain-lain yang sebutannya organisasi, itu pasti ada ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah itu merupakan aturan tertinggi dalam organisasi, tetapi aturan tersebut tidak boleh lebih tinggi atau menyalahi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, yaitu Republik Indonesia. Oke, saya sedikit ulas apa yang sudah Anda pahami, dan bagi yang belum, selalu saya katakan begini, minimal mungkin akan jadi tertarik. Nah, saya tidak spesifik membahas organisasinya, tetapi saya ingin mengajak dulu Anda untuk berkiprah agar Anda juga mencintai organisasi ini. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan di tengah tadi ya, di sebelumnya, bahwa bila kita tidak ngurusi organisasi ini dan akhirnya orang yang hobi di organisasi, ingat akan ada dualisme di sini. Ada yang hobi pada kegiatan amatir radio, kegiatan komunikasi radio, ada yang hobi berorganisasi. Nah, kalau bisa mulai sekarang, karena ini hobi Anda harus belajar dua-duanya. Jadi jangan sampai nanti yang hobi di kegiatan amatir radio sibuk sendiri dengan hobinya, asik permainannya, yang hobi di
organisasi, ngurusi organisasi, padahal nggak ngerti tentang kegiatan amatir radio. Kacau nanti ya. Nah, atau mereka tidak update atau tidak upgrade. Ya, upgrade itu meningkatkan quality ya. Nah, nggak upgrade itu begini. Jadi mereka sudah melakukan kegiatan amatir radio zaman dulu. Sedangkan kegiatan amatir radio itu update. Ada istilah progresif. Progresif itu adalah sesuatu untuk kemajuan. Nah, itu jadi juga saya singgung sedikit bahwa kita juga ada kode etik amatir radio. Nah, di situ kita harus berjiwa seimbang, berjiwa progresif ya. Nah, itu nanti ada ya. Memang enggak, saya yakin Anda sudah paham itu karena saya berbicara buat teman-teman yang sudah sebagai anggota orari maupun belum ya ini. Yang belum nanti silakan penasaran bahwa menjadi anggota orari itu sangat menyenangkan. Nah, intinya begini. Organisasi kita ini mewadahi para penghobi-penghobi ini untuk berkumpul. Nah, otomatis di tingkat lokal, ada tingkat daerah, ada tingkat pusat. Nah, biasanya yang spesifik sering berkumpul pada kegiatan aktif itu adalah pada tingkat lokal atau tingkat kota dan atau tingkat kabupaten. Nah, tingkat kota dan kabupaten ya, ini sama-sama namanya lokal. Nah, pada tingkat itu kita akan sering ada pertemuan. Nah, ini saya nggak bahas organisasi secara spesifik, tapi ketika asiknya kita di organisasi ini dulu. Masalah organisasi yang spesifik kita bahas di lain video. Asiknya kita ada pertemuan, asiknya kita ada diskusi. Diskusi tentang kegiatan amatir, diskusi tentang organisasi, diskusi tentang peraturan, diskusi tentang macam-macam. Nah, disinilah awalnya yang kita tidak paham menjadi paham. Yang kurang paham semakin paham. Yang sudah paham semakin ngerti pemikiran teman-teman kita. Ternyata pemikiran itu banyak sisi, banyak sudut pandang, banyak keinginan yang mungkin bisa kita satukan menjadi suatu bentuk kebersamaan untuk menjadikan kemajuan pada dunia hobi kita maupun organisasi kita. Di intinya, ketika Anda menjadi penggiat di organisasi, jadi nggak hanya penggiat di kegiatan amatir radionya juga ya, aja ya, tapi ketika Anda juga menjadi penggiat organisasinya, passion atau gairah Anda untuk memajukan kegiatannya, untuk memajukan organisasi ini semakin menjadi kuat. Ini akan jadi sinergi atau sinergis ya. Nah, akhirnya organisasi kita tambah besar, kegiatan kita tambah semakin meriah. Nah, karena apa? Didukung oleh organisasi. Nah, kenapa kok sekarang harus saya ucapkan? Jadi apa yang harus Anda pelajari adalah tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, itu saat diskusi, bertanya, ngobrol. Jadi nggak ujuk-ujuk kita baca terus kita protes ketika ada pertemuan, karena itu juga tidak etika ya. Nah, etika itu kita sesuaikan dengan basic kita. Nah, pemahaman-pemahaman dulu. Meskipun kita orang hukum pun juga harus ada komunikasi lah. Tapi saya yakin orang hukum biasanya dia lebih paham etika-etika yang harus diucapkan ketika membahas tentang itu. Dan keasikan ini akan istilahnya gayung bersambut. Karena apapun yang kita inginkan dalam melakukan aktivitas kegiatan amatir radio itu akan selalu mendapat dukungan dari organisasi. Tidak selalu bertentangan. Karena apa? Kalau yang megang itu bukan penghobi, ini jadi susah. Akan selalu ada pertentangan, beda pemikiran. Kenapa? Karena yang penghobi organisasi tadi belum tentu paham tentang kegiatan, belum tentu paham karakteristik dari penghobi ini. Sedangkan ini adalah organisasi hobi. Nah, organisasi ini menaungi penggiat-penggiat ini, mendorong, memajukan, memberi support, ya dukungan, dan memberi semangat. Nah, oke, jadi intinya, ayo teman-teman, ketika Anda menjadi penggiat pada organisasi, Anda akan semakin banyak teman, banyak saudara, bertambah ilmu. Nah, dapat koneksi baru. Wah, itu nanti macam-macam ya, itu komunikasi juga akan begitu.
Terus intinya Anda akan lebih happy. Nah, cuma ingat ada kata seimbang dalam keluarga. Jadi kita harus bisa membagi waktu antara kegiatan kita dengan keluarga. Makanya kalau bisa segala sesuatu itu harus seimbang ya, segala sesuatu sebenarnya. Oke, jadi itu saja dulu yang saya sampaikan, karena next saya akan tetap membahas masalah organisasi, karena kalau kita kupas semua nggak mungkin cukup dalam waktu yang singkat ya. Nah, agar pengetahuan kita di bidang kegiatan-kegiatan organisasi juga paham, Anda siap dan Anda menyenangi. Tetapi ingat, ketika Anda senang di organisasi, akhirnya Anda senang berkecimpung, berkegiatan, jangan lupakan hobi tetap harus berjalan. Jadi itu basic kita bergabung pada organisasi ini. Kalau pendulunya kan sudah ada. Oke, itu dulu yang saya sampaikan hari ini. Thank you for watching dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye-bye.